Lanjut yang mulia, saya tadi ke pertanyaan surat. Saudara tadi mengatakan bahwa Linda, ya ini saya simak tadi, Linda memberikan keterangan palsu atau memalsukan surat. Coba dijelaskan dulu istilahnya supaya seimbang, karena keterangan palsu dengan mengeluarkan surat palsu itu agak beda. Yang saudara ketahui apa? Ya, memberikan keterangan palsu. Berarti bukan memalsukan surat ya. Gak usah saudara lihat di situ, yang pengetahuan saudara aja. Itu loh. Saya bukan menjebak kan gitu loh. Ya. Memberikan keterangan palsu ya. Dan tadi saudara mengatakan bahwa Linda itu memberikan keterangan palsu pada surat izin. Tadi selalu saudara katakan izin perceraian. Izin perceraiankah atau surat yang lain? Saya mau pertanyakan dulu ketegasannya kepada saudara saksi. Jangan jadi ngarang. Kan gitu loh. Apa sebenarnya? Surat keterangan mengetahui perceraian. Surat keterangan. Dengar dulu, bukan. Saya tadi saudara sudah baca itu. Yang saudara katakan itu palsu. Yang mana surat keterangan mengetahui perceraian atau surat izin mengetahui perceraian? Memberikan keterangan palsu surat izin perceraian. Surat izin perceraian ya. Dengar dulu. Surat izin perceraian ya. Memberikan keterangan palsu ya. Waduh, ini memberikan keterangan palsu. Saksi yang Bapak bilang pada hari ini memberikan keterangan palsu pada mana? Apakah surat keterangan mengetahui perceraian atau surat izin mengetahui perceraian? Yang mana itu? Berarti ada dua jenis surat. Ada dua jenis surat ini. Yang ditanya oleh Pak PH. Apakah surat keterangan mengetahui perceraian atau surat izin mengetahui perceraian? Yang mana? Sesuai dengan surat ini Pak. Di sini surat izin mengetahui perceraian. Ya sudah, surat izin mengetahui perceraian Pak. Surat izin mengetahui perceraian ya, bukan surat mengetahui perceraian. Surat di sini Pak, di menimbang ini Pak. Yang saudara tahu aja, yang saudara tahu yang kata saudara Linda Xiaomi memberikan keterangan palsu. Ya. Keterangan palsu pada apa? Itu pertanyaan Pak PH. Ya. Apakah surat keterangan mengetahui perceraian atau surat izin mengetahui perceraian? Setahu saudara untuk perkara perceraian kemarin ada berapa surat dulu? Ada berapa surat yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bengkulu? Satu. Apa surat itu? Surat izin perceraian. Surat izin perceraian. Yang keterangan palsu itu pada surat itu atau ada surat lain lagi? Pada surat itu. Udah. Izin yang mulia, karena kami nanti akan melaporkan ini saksi karena memberikan keterangan palsu di hadapan persidangan. Karena di dalam dakwaan, di dalam surat itu juga tidak ada surat izin di dalam apa surat itu yang mulia. Tapi dia mengatakan surat izin. Tapi kami tidak tahu surat izin yang mana yang mulia. Siap. Siap yang mulia. Karena kalau memberikan keterangan palsu di hadapan persidangan itu 7 tahun ancamannya. Kami akan melakukan upaya hukum. Yang selanjutnya, tadi kan saudara mengatakan nomor surat tersebut. Ya. Nomor surat 870 garing 009 garing PUSK garing 10 garing 2019 itu ya. Coba diperlihatkan yang mulia kepada saksi dan di persidangan yang mulia ini untuk T2 bahwa di dalam putusan itu bukan nomor surat itu yang mulia. Di dokter sendiri ada putusan. Putusan ada. Sama berarti. Silakan. Iya. Sini Bapak. Alamat 13. Perlu saya jelaskan di sini yang mulia bahwa di dalam surat ini adalah surat keterangan mengetahui tidak ada izin. Dan nomornya juga adalah nomor 870010009 yang benar. Kita samakan dulu. Ini bukti dari tetap apa? Dari penuntut umum. Ya, kami akan pertanyakan tadi ini adalah fotokopi. Karena kami berpikiran bahwa
sekarang kalau fotokopi banyak yang diedit-edit yang mulia. Justru makanya kami cross check kebenarannya dengan putusan yang ada di Pengadilan Negeri Balige ini yang mulia. Itulah fungsinya. Saudara saksi, apakah pernah melihat asli daripada surat itu? Ya. Yang saudara katakan itu? Ya, siap. 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 Apakah saudara saksi pada saat itu baca? Ya, saya baca. Saudara baca atau karena ditunjukkan? Majelis hakim di depan. Majelisnya siapa pada saat itu? Ibu Leni Napitupulu. Apalah dikatakan oleh Ibu Leni Napitupulu pada saat itu sama saudara? Kebetulan antara PH dengan saksi saya dipanggil ke depan untuk Menyaksikan. Jadi pada saat itu saudara melihat ada izin perceraian gitu ya? Surat izin mengatakan seperti yang dijelaskan Pak. Enggak, saya mau tanya kepada saudara saksi, karena kan nomornya di sini beda, judulnya juga beda. Kalau isi kan sekarang saudara tidak bisa menunjukkan aslinya gitu loh. Kan itu kan versi saudara tadi mengatakan bahwa inilah buktinya, kan gitu. Inilah isinya, kan saudara yang mengatakan itu. Karena di dalam istilahnya keberatan kami juga kepada jaksa tentang isi surat itu bukan itu isinya gitu maksudnya, kan gitu loh. Dan nanti saksi-saksi yang lain juga menyatakan bukan itu. Jadi kan saudara sendiri tadi yang mengatakan bahwa itu adalah surat itu maksud saya, kan? Oke. Selanjutnya saya bertanya kepada saudara saksi, atas peristiwa ini, apakah saudara pernah berdamai dengan istri saudara? Kan ini kan sudah tahun berapa nih? Coba dulu saudara laporkan tahun berapa? Coba jelaskan lagi. Masa nggak ingat lagi? Nggak ingat kau melaporkan istrimu? Iya. 23 Juli 2020. Itu saudara laporkan ya? Iya. Sementara laporan dia 2018, baru tadi saudara tersangka minggu yang lalu. Makanya saya tidak mau dilakukan penegakan hukum seperti itu. Itu yang saya lihat ada kejanggalan, maaf yang mulia ya. Terus setelah ada laporan yang saudara buat ini, yang ingin memenjarakan istri saudara tanpa memperhitungkan dan mempertimbangkan kehidupan anak saudara yang kecil-kecil di sana, apakah saudara sudah pernah melakukan perdamaian di kantor polisi? Perdamaian. Iya, melakukan perdamaian di kantor polisi tentang perkara ini. Siap yang mulia. Itu Aku tanya, pernah Anda nggak melakukan perdamaian di kantor polisi? Jadi itu perdamaiannya seperti apa pada saat itu? Coba. perdamaiannya ada isinya di situ Pak, antara pihak satu dan pihak dua kembali menjadi keluarga yang baik dan Apa? antara pihak satu dan pihak dua Berapa itu ya? menjadi Pencabutan. keluarga yang Pernyataan baik dong. dan akur. Apa? Iya. Kalian catat biar pintar kalian. Jangan nengok-nengok saja. Iya. Siap yang mulia T7. dipertunjukkan kepada saksi dulu T7 yang mulia. T7. Sama T7. Penuntut umum sama ya, Pak Jaksa? Sama-sama. Iya. Silakan Pak Heru dan Pak Nasi. Kalau mau tahu terdakwanya sudah lama jauh sama nomor mau dekat sini. Di sini saya bacakan yang mulia. Surat pernyataan perdamaian ini dibuat tanggal 20 Oktober 2020 yang bertanda tangan dan konsipahutar pihak pertama dan Bisdagirsa adalah pihak kedua. Dengan ini membuat surat pernyataan perdamaian ini adalah sehubungan dengan terjadinya peristiwa memalsukan surat-surat yang dilakukan oleh pihak dua yang bersama yang diketahui terjadi pada tanggal sekian ya. Itu seperti itu. Ada isinya pihak satu dan pihak kedua berdamai secara kekeluargaan.
laporan pengaduan pelapor harus dicabut dari Polres Toba. Ya, tidak mengulangi perbuatan yang dapat memicu keributan dan saling menjaga kerukunan dalam rumah tangga. Betul tak ini terjadi? Tentang saudara ini pertama ini disaksikan oleh Laksmi Sipahutar ya, disaksikan oleh Rusi Sinaga, disaksikan juga oleh Lili Somi. Yes ya. Nah, jadi selanjutnya kita proses bukti penuntut umum sama terdakwa ya Pak ya. Siap yang mulia. Di dalam perdamaian ini, apakah pada saat itu saudara benar-benar berdamai dengan saudara Rizda Girsa? Apakah saudara betul pada saat itu berdamai setelah ada surat perdamaian ini? Betul ya. Setelah saudara berdamai, apakah saudara juga melakukan pencabutan terhadap perkara ini di kepolisian? Saya mau tanya dulu yang mulia. Apakah saudara pernah melakukan pencabutan terhadap perkara ini? Karena jaksa penuntut umum mengatakan kepada kami waktu replik daripada keberatan kami bahwa perdamaian itu tidak menghapus pidana. Tetapi kalau sudah dicabut perkara, apalagi yang mau disidangkan, kan itu maksud saya. Apakah saudara pernah melakukan pencabutan terhadap perkara ini? Saya tanya apa pernah atau tidak, itu aja. Enggak, kalau nanti saya minta saudara jelaskan, baru sudah jelaskan. Pernah enggak saudara mencabut laporan ini dari kantor kepolisian? Kalau mencabut surat pencabutan yang mana? Diperhadapkan T8 aja majelis. Izin yang mulia, kita perhadapkan T8 ini banyak kali apanya? Pura-pura lupa. Sebenarnya ngerti tapi pura-pura lupa ini yang mulia. Kalau melapor polisi 10 kali lihat itu bukan menjadi bukti bagi kami. Kami lihat itu. Saya batalkan ini. Nah. Menurut saksi itu ya, terakhir dikatakan tanggal 14 Januari 2021 surat pengaduannya. Iya, jadi memang ini saksinya yang mulia hebat sekali, bisa gampang membatal-batalkan. Seharusnya pembatalan ini harus diperdata seharusnya. Tapi nggak tahulah itu di kepolisian sana. Selanjutnya, tadi saudara mengatakan bahwa surat perdamaian sudah ada dan surat pencabutan daripada perkara ini sudah ada, tetapi nyata-nyatanya memang dilanjutkan oleh saudara karena alasan saudara tahun 2021 ada pencabutan daripada surat perdamaian dan juga surat pencabutan. Nanti suka-suka saya lah juga di polisi seperti itu saya buat. Apakah saudara pernah melakukan kekerasan kepada istri saudara dengan memukulinya? Saya tidak pernah melakukan kekerasan dengan istri saya. Malahan dia melakukan kekerasan kepada saya. Izin yang mulia, karena dia mengakui tidak pernah melakukan pemukulan kepada istrinya. Karena cikal bakal daripada perceraian ini adalah bukan semata-mata karena surat. Dan saya rasa tidak elegan kalau hakim memutus satu perkara hanya karena administrasi saja. Harus melihat secara menyeluruh apakah memang layak itu dikabulkan perceraian atau tidak. Gitu yang mulia. Maksud saya, coba yang mulia diperlihatkan kepada dia T6 yang mulia. Untuk perkara 132 332. Iya, sama yang mulia. Ini tadi bukti dari penasihat hukumnya. Iya. Yes. T6 yang mulia. Karena di sini adalah foto bahwa istrinya telah luka-luka dan babak belur karena perbuatan daripada suaminya sendiri. Tapi ini saksi ya. Pak, kenapa itu? Pak PH. Siap. Bagaimana lahirnya itu Pak PH tahu ternyata 2018. Iya, ini kebetulan kasarnya sih urusan penyidik gitu. Jadi inilah yang mau disampaikan Pak PH itu bahwasanya saksi ini juga sudah sebagai tersangka ada surat ini. Jadi yang mulia, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu sebelum ada Putusan. perceraian. Itu yang mulia. Nah itu nanti Bapak sampaikan ya.
gitu ya, termasuk Dia tahu ada tersangka. Ya tidak masalah, saya tidak pernah melakukan perasaan. Ya, masalah. ini ada surat. Ya, saya juga. Tapi bagaimana sikap Bapak Presiden? Ya, Silakan. Siap ya. Oke. Tadi saya sudah bertanya yang mulia terima kasih terhadap apa sih sebenarnya terjadinya suatu gugatan yang dilakukan oleh Risda Girsang untuk cerai. Jadi sudah benderang di sini bahwa dia semata-mata hanya untuk menjanda, tapi karena ada perlakuan tadi seperti kekerasan dalam rumah tangga, makanya diajukan perceraian. Lanjut.